Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titin Supriyatin, bidang kurikulum Majelis Taklim Konversi Diniyah Al-Ikhlas Kota Bandung. Dalam hal ini atau saat ini saya akan membahas mengenai amaliyah tadris. Apa itu amaliyah tadris? Amaliyah tadris adalah praktek mengajar, dan amaliyah tadris ini merupakan salah satu syarat kelulusan santri. Amaliyah tadris ada di semester 2 tingkat 3. Insya Allah pada tahun pelajaran 2022-2023 insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari 2023. Nah, di samping materi atau mata pelajaran amaliyah tadris ini sebagai syarat kelulusan, juga merupakan media latihan bagi santri dari materi dan teori-teori yang sudah didapat di tingkat 1 dan tingkat 2, ditambah nanti dengan mata pelajaran yang diberikan di tingkat 3 semester 1, yaitu strategi belajar mengajar. Yang selanjutnya di samping memang sebagai media latihan, juga sebagai upaya pengambilan nilai santri pada mata pelajaran amaliyah tadris yang kemudian nanti akan ditulis di rapot santri. Terkait pelaksanaan untuk amaliyah tadris ini wajib dilaksanakan di MTKD, karena memang yang menjadi sasaran praktek mengajar ini adalah santri MTKD begitu, dan tentunya sesuai juga dengan silabus yang telah ditentukan di MTKD itu sendiri. Dan durasi pelaksanaan amaliyah tadris itu sama seperti mudaris melaksanakan KBM, yaitu selama 45 menit. Selanjutnya yang mungkin banyak santri juga menanyakan, para mudaris menanyakan bagi yang belum tahu, dan mudah-mudahan memperkuat pengetahuan bagi mereka yang sudah mengetahuinya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan amaliyah tadris. Pertama adalah menentukan atau memilih materi mata pelajaran. Jadi diawali dengan penentuan dan pemilihan materi mata pelajaran. Kenapa menentukan dan kenapa memilih? Ya, ada kata menentukan karena bisa jadi untuk materi ini ditentukan langsung oleh bidang kurikulum, atau yang kedua, santri diberi keluasan untuk memilih mata pelajaran yang mereka inginkan, yang tentunya nanti akan didampingi oleh bidang kurikulum, karena memang harus sesuai dengan jadwal KBM yang sudah berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika memilih materi yang mana yang harus dipilih, yaitu materi atau mata pelajaran yang memang sudah mereka diterima di tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Jadi untuk materi tingkat 3 tidak dijadikan materi untuk amaliyah tadris. Jadi hanya materi yang didapat di tingkat 1 dan di tingkat 2. Kenapa di tingkat 3 tidak digunakan untuk materi praktek? Karena memang untuk materi tingkat 3 adalah materi yang memang sedang berjalan dilakukan begitu. Yang selanjutnya
pemilihan materi mata pelajaran ini harus didampingi oleh bidang kurikulum dan modaris mata pelajaran strategi belajar mengajar. Mengapa demikian? Pertama, terkait pembuatan jadwal, maka itu harus betul-betul didampingi oleh bidang kurikulum. Yang selanjutnya dengan modaris strategi belajar mengajar, karena terkait dengan teknis pembuatan persiapan materi atau hal lain yang terkait dengan persiapan mengajar, begitu. Jadi antara bidang kurikulum dengan modaris mata pelajaran SBM supaya nyambung begitu, sehingga nanti ada satu kesepakatan yang memang tidak membingungkan santri, dan insya Allah nanti mungkin sesuai dengan perjalanan waktu kesepakatan ini akan berlaku dan menjadi baku begitu. Dan selanjutnya adalah yang kedua, langkah kedua adalah mengkonsultasikan materi kepada mudaris mata pelajaran bersangkutan. Artinya ketika santri sudah memilih mata pelajaran yang akan mereka praktekkan, maka santri diberi waktu atau jeda waktu jadwal untuk berkonsultasi dengan mudaris bersangkutan. Apa yang dikonsultasikan? Yang dikonsultasikan adalah pertama mengenai judul dan subjudul yang akan dipraktekkan. Artinya ketika santri tersebut praktek mengajar seumpama tanggal 12, contoh tanggal 12 Februari 2023 prakteknya. Nah, maka mudaris bersangkutan melihat di silabus tanggal sekian itu giliran ngajar apa, maka diberikanlah kepada santri yang akan mengajar seperti itu, karena memang harus sesuai dengan silabus. Yang selanjutnya tadi terkait dengan materi ya santri. Nah, yang kedua tadi terkait dengan materi yang ada di silabus. Yang kedua juga konsultasi ini diharapkan mudaris bersangkutan bisa membantu mengarahkan santri untuk praktek mengajar secara baik dan benar, sehingga ada saran dan masukan dari para pendamping atau mudaris bersangkutan seperti itu. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk kelancaran praktek belajar dan mengajar di Majelis Taklim Konversi Dunia. Nah, untuk itu kepada mudaris bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh bidang kurikulum bahwasanya nanti akan ada praktek santri tanggal sekian, bulan sekian, dan dilihat jadwal sehingga tidak kaget lagi mudaris ya bersangkutan. Cuma ada satu hal yang menjadi perhatian, bahwa santri hanya berkonsultasi saja, tidak tidak untuk dibuatkan atau minta tolong untuk membuat materi mata pelajaran. Artinya bukan menjadi kewajiban mudaris untuk membuat persiapan mengajar atau persiapan praktek mengajar. Biarkan santri mengembangkan sesuai dengan ilmu yang telah didapat dan diarahkan oleh mudaris-mudaris yang lainnya. Yang ketiga yaitu membuat persiapan amaliyah tadris secara tertulis. Jadi setelah memilih, kemudian yang kedua mengkonsultasikan, maka yang ketiga adalah membuat persiapan amaliyah tadris secara tertulis. Kenapa secara tertulis? Karena memang nanti tulisan ini atau persiapan mengajar yang ditulis ini juga menjadi salah satu bahan penilaian yang tentunya harus diarahkan terlebih dahulu, ada keseragaman seluruh santri mengenai hal-hal yang terkait dengan pembuatan
materi atau pembuatan persiapan mengajar. Salah satu yang memang kita sudah sepakati diantaranya tulisannya, kemudian jaraknya, kertas yang kita gunakan itu secara umum memang sudah dibahas, yaitu yang selanjutnya dalam membuat persiapan mengajar ini bukan saja materi yang akan dibuat oleh santri begitu, tetapi perlu juga disiapkan alat-alat bantu yang dapat memudahkan mereka untuk praktek mengajar. Silahkan itu dipersiapkan dan tentunya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan mudaris bersangkutan. Yang keempat adalah menggandakan materi amaliyah tadris untuk tim penilai sebanyak jumlah orang dalam tim serta mempersiapkan alat bantu mengajar jika diperlukan. Nah, setelah selesai membuat persiapan praktek mengajar secara tertulis, kemudian digandakan, maksudnya difotokopi itu sebanyak jumlah tim penilai di dalam satu tim ditambah untuk santri bersangkutan yang akan praktek mengajar. Jadi nanti kondisional kan akan berbeda-beda mungkin antara kota dengan kecamatan. Kalau dalam satu tim ada 2 atau 3 orang, contoh kalau memang tim 1 3 orang, berarti yang dinilai oleh tim 1 dia menggandakan sejumlah 3 ditambah untuk dirinya sendiri, itu 4. Jadi 4 diperbanyak sebanyak 4. Yang selanjutnya, yang kelima adalah melaksanakan amaliyah tadris. Jadi langkah kelimanya adalah melaksanakan amaliyah tadris. Ketika amaliyah tadris, maka seluruh santri tingkat 3 yang tidak praktek, juga mudaris yang yang memang ada jadwalnya, maka yang tidak praktek ini masuk kelas seperti biasa. Kenapa demikian? Karena di saat praktek pun masih banyak materi-materi tingkat 3 yang memang harus diberikan begitu. Dengan harapan nanti santri yang praktek saat itu meninggalkan kelas karena dia melaksanakan praktek mengajar atau amaliyah tadris, jadi bisa minta catatan ataupun bisa minta keterangan dari temannya yang saat itu tidak praktek mengajar mengenai mata pelajaran yang disampaikan. Begitu secara bergantian. Inilah 5 langkah yang harus dilakukan dalam amaliyah tadris. Namun sebelum saya menutupnya, saya akan ulangi lagi bahwasanya langkah-langkah dalam amaliyah tadris, poin-poinnya adalah 1. Menentukan atau memilih materi dan mata pelajaran. 2. Mengkonsultasikan materi kepada mudaris mata pelajaran bersangkutan. Yang ketiga adalah membuat persiapan amaliyah tadris secara tertulis. Dan yang keempat adalah menggandakan materi amaliyah tadris sebanyak jumlah orang di dalam tim tersebut, tim penilai maksudnya, ditambah untuk pribadi yang akan praktek. Yang kelima adalah melaksanakan amaliyah tadris. Itulah pembahasan mengenai amaliyah tadris dan langkah-langkahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan-pembahasan mengenai amaliyah-amaliyah yang lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.